Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita tiba di penghujung konteks besar kita Tell Your Story, yaitu bagaimana kita menceritakan kisah kita dan bagaimana kisah kita agar bisa bermakna bagi kehidupan sesama. Kita perlu memantik perbedaan setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan setiap hari sebenarnya kebermaknaan itu dibentuk. Jadi sebenarnya hidup penuh dengan kebermaknaan itu bukan tujuan, tetapi dia sebenarnya dibentuk di dalam keseharian sehari-hari. Saya akan membagikan ada satu orang pengusaha, yaitu Jeff Williams. Jeff Williams pada usia 8 tahun dia ingat bahwa kehidupannya sangat merana. Ketika dia diajak sama papahnya pergi ke McDonald, dia hanya diberi satu burger, kentang dan minuman aja nggak dikasih. Tapi ada kejadian yang tidak pernah dia lupakan, yaitu ketika suatu siang ada tenaga marketing dari penjualan buku menjual buku kepada kedua orang tuanya yang berjudul Uncle Arthur Bedtime Stories. Uncle Arthur Bedtime Stories. Dan si tenaga marketing itu bilang, "Pak, kalau anak Bapak misalnya nanti aktivitasnya sampai membingungkan Bapak, misalnya menjatuhkan selai, belepotan, buku ini bisa loh Pak membuat anak Bapak bisa jadi lebih tenang." Dan bersyukur ternyata rangkaian cerita itu dibeli sama papahnya. Lalu akhirnya papa mamah dari Jeff Williams ini sering membacakan kisah di malam hari. Dan bahkan dia sering kepo sehingga tidur sampai larut malam ingin dengar akhir dari cerita itu. Tapi ada satu cerita yang benar-benar mengubah daripada Jeff, yaitu Rahasia Winfield. Isinya adalah bocah laki-laki dan adiknya yang menciptakan perusahaan paket kejutan, di mana mereka diam-diam meninggalkan hadiah untuk anak-anak malang yang terbaring sakit dan untuk wanita tua yang kelaparan. Cerita itu sungguh menginspirasi Jeff. Singkat kata, Jeff menikah dan dia punya 4 anak. Ketika dia kerja di sebuah restoran, dia melihat temannya keluar dari restoran itu, masih muda dan masih berjuang, masih sengsara. Dan dia bersama dengan keempat anaknya ingin memberi bantuan kepada keluarga tersebut. Bukannya mereka mengetuk pintu daripada keluarga tersebut, tapi mereka menyuruh orang lain dan mereka sembunyi di lorong pojok jalan, sembunyi bersama dengan keempat anaknya, dan mereka bersuka cita memberi tanpa tahu. Dan akhirnya dia juga sukses di dalam perusahaan dan dia terus menciptakan perubahan-perubahan bagi orang lain. Dan dia ingin banyak pengusaha yang seperti itu. Bahkan anaknya yang usia 12 tahun pun sekarang mengumpulkan sedekah untuk orang-orang duafa. Dia ngumpulin dari uang jajannya dan menolong 10 kaum duafa, anak berusia 12 tahun. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga ingin membuat perbedaan seperti pengusaha Jeff Williams itu? Kita nggak perlu jadi seorang pengusaha. Jadi, yuk kita ceritakan kisah kita kepada orang lain. Kisah itu adalah mungkin kisah yang
Sederhana saja. Tetapi ingat, ada satu hal yang perlu kita ingat. Kita harus mengerti kalau semakin usia kita semakin senja, semakin senior, kita merasa waktu terbatas. Dan ada urgensi di sana, keterdesakan. Usia senior itu merasakan bahwa waktu terbatas. Kalau yang muda mungkin merasa waktunya masih panjang. Tapi mari kita lihat kata-kata bijaksana dari Coach John Wooden. John Wooden ketika ditanya, ketika dia usianya sudah 90 tahunan, apakah hidup Coach menyesal? Tidak, saya tidak menyesal. Wow, kenapa? Ya, aku membuat keputusan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Tapi kalau ditanya misalnya keputusannya benar atau salah, ya pasti ada keputusan yang salah dan enggak di dalam hidup saya. Tetapi bukan itu kan yang ditanyakan, menyesal atau enggak. Saya enggak menyesal. Kehidupan yang tidak penuh penyesalan itu adalah kehidupan yang perlu kita cermati dan perlu kita pelajari. So, mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah ada motif yang salah dari hidup kita? Apakah kita udah jadi teladan di dalam karakter integritas kita supaya kita enggak menjalani hidup yang penuh penyesalan? Karena kita udah menjalani kehidupan yang terbaik versi kita masing-masing sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Saya coba mengingat kepada guys semua, sahabat Mr. Sorchan, ada beberapa pertanyaan yang mestinya dijawab iya di dalam membangun kehidupan yang bermakna. Yang pertama, apakah kita memilih menjalani hidup yang bermakna? Apakah kita memilih untuk menjalani hidup terencana atau hanya berdasarkan niat baik? Apakah kita bersedia melakukan hal kecil dengan kepercayaan tinggi demi menciptakan perbedaan? Apakah kita aktif mencari penyebab untuk apa kita diciptakan agar kita dapat menciptakan perbedaan? Apakah kita sudah mendahulukan kepentingan orang lain demi menciptakan perbedaan? Apakah kita sudah menggunakan keahlian kita untuk menambahkan nilai pada orang lain demi menciptakan perbedaan? Apakah kita bermitra dengan orang-orang yang sepaham dengan kita untuk menciptakan perbedaan? Dan apakah kita hidup dengan kesiapan untuk menciptakan perbedaan? Apakah kita memaksimalkan kesempatan dan melakukan tindakan untuk menciptakan perbedaan? Jika kita menjawab semua ya pada pertanyaan itu, atau minimal kita berkata aku ingin iya, maka ayo kita bertindak sekarang. Ayo kita berpindah menuju hidup kebermaknaan. Ayo kita ciptakan perubahan. Ayo kita buat cerita kita. Cerita tentang apa aja? Ya, cerita tentang hati kita, harapan kita, humor, atau cerita tentang bantuan. Mungkin cerita itu bisa ditulis dalam bentuk paragraf, sajak, rangkaian foto atau video. Yang terpenting itu cerita tentang kita. Yuk, kita buat cerita seperti sajak dari Lauren Tribble yang berkata, satu orang bangun, yang lain ikut terbangun. Orang kedua membangunkan saudaranya di kamar sebelah. 3 orang terbangun bisa membangkitkan seluruh kota dengan mengacak-acaknya. Orang-orang yang terbangun akan menimbulkan gaduh. Akhirnya semua terbangun. 1 orang berdiri dengan fajar di matanya. Kemudian yang lain bergabung. Seperti sajak Lawrence Tribble ini. Yuk kita bangun kehidupan orang lain dengan cerita kita.
Yuk, ceritakan kisah kita. Tell your story. Salam menceritakan kisah hidup kita yang penuh makna. Dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.